Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Laila dalam pembelajaran Bahasa Indonesia untuk kalian di kelas 10. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan kita bicarakan adalah berbicara menampilkan lawakan tunggal secara santun. Nah, ini kesepakatannya tetap beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bernalar kritis, kreatif, dan mandiri, kemudian saling menghargai dan menghormati pendapat peserta lain, aktif dalam pembelajaran dan disiplin serta bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Diharapkan kalian dapat menampilkan lawakan tunggal atau stand up comedy sebagai sarana menyampaikan kritik terhadap fenomena yang terjadi, kemudian menyampaikan kritik dalam lawakan tunggal dengan memperhatikan kesantunan dalam berbicara maupun bersikap. Model pembelajarannya adalah diskusi interaktif, penugasan dan praktik berbicara. Kemudian ini langkah-langkah pembelajarannya. Nah, ini literasi mata pelajaran juga tetap harus kalian laksanakan ya. Silakan baca materinya di halaman 46 sampai 47 dari buku yang sudah dipinjami oleh pihak sekolah. Kita masuk di materi. Menampilkan lawakan tunggal atau stand up comedy sebagai sarana menyampaikan kritik terhadap fenomena yang terjadi. Nah, pada video pembelajaran menyimak, Ibu sudah pernah membagikan video stand up comedy. Mudah-mudahan sudah kalian pahami dan kalian simak ya. Cara menyusun naskah lawakan tunggal. Ada beberapa istilah yang harus kalian ketahui ketika akan membawakan lawakan tunggal atau stand up comedy. Yang pertama ada istilah setup, yaitu bagian yang tidak lucu yang berperan sebagai pengantar lelucon yang disampaikan. Dalam bagian ini berisi informasi ya. Jadi dalam setup ini ada informasi-informasi yang nanti sebagai pengantar ketika kalian ingin menyampaikan lelucon dalam stand up comedy. Contoh, anak saya itu memang jarang liburan. Nah, hal itu pada bagian teks anekdot itu berfungsi sama seperti krisis. Nih ya. Jadi setup itu berfungsi sama dengan krisis di struktur teks anekdot. Kemudian yang kedua ada pang atau punchline, merupakan bagian yang mengandung unsur humor dan seharusnya mengandung tawa penonton. Seorang komika harus menyajikan ada kejutan atau reaksi terhadap setup yang diberikan. Pang disebut juga sebagai pembelok pikiran penonton karena berisi sesuatu yang di luar kewajaran atas setup yang diberikan. Nah, pang ini dalam struktur teks anekdot fungsinya sama dengan reaksi. Nih ya, kalau tadi setup dalam struktur teks anekdot sama dengan krisis, tapi kalau pang ini dalam teks anekdot fungsinya sama dengan reaksi. Contoh, saya bawa ke tempat kerja saja, menurut dia itu tamasya. Dari pagi sampai sore dia anteng nyusun Lego, pakai batu bata. Kalau orang lain nyusun Lego, anak-anak ya jadi robot, tapi anak saya jadi pos ronda. Nah, ini reaksi terhadap sesuatu yang lucu yang dibawakan oleh komika ketika dia berstand up komedi. Kemudian ada beat, sepasang kesatuan setup dan pang yang membahas satu subtema disebut dengan beat. Sebuah naskah terdiri dari beberapa beat yang saling berkaitan. Jadi beat ini adalah bagian kecil dari naskah pada saat kalian berstand up komedi atau membawakan lawakan tunggal. Contohnya, anak saya itu memang jarang liburan. Saya bawa ke tempat kerja saja. Menurut dia itu tamasya. Dari pagi sampai sore dia anteng nyusun Lego pakai batu bata. Kalau orang lain nyusun Lego, anak-anak ya jadi robot, anak saya jadi pos ronda. Ini jadi paduan antara setup dan pang. Bisa dipahami anak-anak? Oke, Ibu lanjutkan ya.
Nah, ini yang keempat ada rule of three, yaitu merupakan sebuah cara untuk mengundang penonton itu bisa tertawa. Jadi pada bagian ini digunakan melalui penyampaian 3 hal yang bisa dijadikan sebagai contoh. Tetapi contoh yang ketiga itu berupa hal yang lucu atau fun. Contoh ketiga ini berisi hal yang tidak terduga, tetapi tetap masih berkaitan dengan contoh sebelumnya. Dia bilang gini, Bapak curang, tidur di hotel, makan nasi kotak, tiap hari naik lift. Nah, itu contoh dari rule of three yang merupakan sebuah cara untuk mengundang penonton menjadi tertawa. Oke. Nah, berikutnya menyampaikan kritik dalam lawakan tunggal dengan memperhatikan kesantunan dalam berbicara maupun bersikap. Hal yang perlu diperhatikan saat menampilkan lawakan tunggal adalah yang pertama, santun dalam berbahasa. Sehingga jangan menggunakan kata-kata yang kasar. Ketika kalian membuat lawakan tunggal atau stand up comedy yang memang tujuannya untuk mengkritik atau untuk menyindir sesuatu, tetap bahasa harus diperhatikan. Ya, jadi menggunakan kata-kata yang santun. Kemudian gunakan kata maaf atau permisi, ya, terlebih ketika akan mengkritik orang di depan kita. Mohon maaf atau permisi, kemudian baru mengkritik. Nah, kemudian kritik yang disampaikan itu harus berdasarkan fakta, ya, dan fakta ini pun juga harus valid sehingga apa? Bisa diterima oleh berbagai pihak atau audiens yang mendengarkan. Pakaian pun juga harus santun, ya, jadi gunakan pakaian yang sopan, yang nyaman, dan tidak membuat orang risih ketika melihatnya. Gestur tubuh, ya, atau gerakan tubuh juga tidak membuat orang lain berpikiran yang tidak baik atau berasumsi yang negatif. Nah, itu anak-anak beberapa hal yang sudah Ibu sampaikan terkait dengan materi berbicara berkaitan dengan teks anekdot. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian, tetap bersemangat, dan Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.